Selamat pagi Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai berbagai aktivitas, baiklah kita lebih dahulu menerima sapaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 32. Demikian bunyinya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita boleh membayangkan bagaimana kepenatan, kegundahan, kegalauan hati dan pikiran, serta perasaan di saat mengalami keterkungkungan dari berbagai aspek kehidupan. Oleh karenanya, kita ingin merdeka, bebas, atau lepas dari berbagai yang mengikat kehidupan itu. Kemerdekaan merupakan hak dan impian setiap pribadi dan berbagai komunitas, dari yang terkecil hingga yang besar, seperti bangsa dan negara. Lawan kata merdeka ialah terjajah atau dijajah. Predikat itu adalah orang yang mengalami korban pemerasan, perampokan hak kepemilikan oleh penjajah yang ingin memiliki kepunyaan yang dijajahnya untuk memperbanyak atau memperluas kepemilikannya dari yang dijajahnya dengan menggunakan berbagai kekuatan persenjataan dan strategi penguasaan. Terjajah atau dijajah itu sadis, pahit, dan memprihatinkan, karena penjajah tidak peduli dengan hal kemanusiawian demi tercapainya target yang telah direncanakan. Misalnya saja kita mengetahui sejarah kebangsaan negara Republik Indonesia yang dijajah oleh bangsa Belanda, Inggris, dan bangsa Jepang. Dari Alkitab kita juga mengetahui tentang sejarah perbudakan yang dilakukan oleh Raja Firaun terhadap bangsa Israel di Mesir. Menurut hemat kami, salah satu penyebab terjadinya penjajahan dan perbudakan dikarenakan ada dari antara orang yang dijajah itu tidak benar, tidak konsisten dengan dirinya sendiri dan terhadap komunitasnya. Tanda petik menjual diri dan komunitasnya dengan cara-cara tersendiri. Orang dalam sendirilah yang mengkondisikan eksisnya penjajahan. Jikalau kita meninjau dari perspektif perbudakan yang dialami bangsa Israel, itu terjadi sebagai hukuman Allah oleh karena bangsa itu hidup di dalam kegelapan, tidak setia kepada Tuhan. Dan adapun kemerdekaan yang dialami bangsa Israel semata-mata bukanlah karena kebenaran bangsa Israel di hadapan Tuhan, melainkan karena Tuhan mengingat janji setianya kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, yang disebut bapa orang percaya. Kebenaran yang dimaksud adalah suatu keadilan Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Tuhan menghukum orang yang salah, namun Tuhan kembali berbelas kasihan kepada umatnya dengan membebaskan, memerdekakan bangsa Israel. Itulah anugerah Allah kepada bangsanya. Kami meyakini demikian juga halnya dengan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Benar-benar sebagai anugerah Allah, sehingga kita boleh menikmati kemerdekaan kita hingga saat ini. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, acap kali kita tidak menyadari bahwa kita sedang dijajah, diperbudak oleh iblis, diperhamba keinginan daging,
Dan terkadang kita asik melihat, mengurusin, mengusik, mempertentangkan kesalahan orang lain, bahkan menghakiminya dengan tindakan kesemena-menaan yang berakibat sampai ke arah kerana hukum. Sementara kita sendiri juga terlibat dalam berbagai perbuatan dosa. Hanya saja orang lain itu ketangkap basah atau ketangkap tangan. Sementara kita dengan lihai menutupi kesalahan dan dosa kita, seolah-olah kita bersih tanpa dosa. Padahal di mana saja pun kita melakukan dosa, dan apapun dosa kita, Tuhan senantiasa merekamnya, sebab mata Tuhan ada di mana-mana. Jadi tidak ada kita yang luput dari jerat hukum Tuhan, yaitu kematian. Sebagai murid atau pengikut Tuhan Yesus, kita harus mengetahui, meyakini, menerima Tuhan Yesus adalah anak Allah Bapa yang diutus ke dunia ini sebagai terang, memberikan cahaya dalam kegelapan, sehingga tidak ada yang tersembunyi. Karena terang itu, kita boleh berjalan dengan baik tanpa tersandung skandal dunia. Ya, Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Demikian dalam Yohanes 14 ayat 6. Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Yesus berkarya di dunia ini demi untuk keselamatan dunia yang bekerja sama dengan Allah Bapa dan menghakimi manusia berdasarkan dua saksi, yaitu Yesus dan Allah Bapa. Menghakimi secara benar dan adil dengan cara memberitahukan kesalahan, memberikan pencerahan, serta menegaskan agar tidak lagi mengulangi dosa. Hanya orang yang telah insaf akan keberadaannya sebagai manusia berdosa dan menerima Kristus hidup dalam kehidupannya, mengalami pertobatan, hidup baru, seperti perempuan yang melakukan zina, itulah yang mengalami keselamatan dari kematian. Akan tetapi bila mana ada orang yang hanya sekedar mengakui dirinya sebagai keturunan Abraham, namun menolak Yesus sebagai anak Allah, menolak sebagai terang, menolak sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, lalu menghakimi menurut keinginan daging, di dalamnya ada kemunafikan, tidak mau melepaskan kegelapan, bahkan ingin melempari Yesus dengan batu, seperti para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tidak akan menerima keselamatan, melainkan mereka akan mati karena ketidakbenarannya, tidak ada pertobatannya. Dalam rangka melaksanakan karya keselamatan bagi manusia dan dunia, Tuhan Yesus tidak mau menjadi korban dari orang yang ingin membunuhnya. Sebelum waktunya tiba sebagaimana yang direncanakan Bapa kepada anaknya. Pada saat orang-orang Yahudi ingin melempari batu kepada Tuhan Yesus, dia menghindar dan pergi meninggalkan orang yang menolaknya. Tuhan Yesus masih membebaskan, memerdekakan dirinya dari kuasa kegelapan. Demikian juga bahwa kemerdekaan manusia dari penjajahan iblis dan keselamatan manusia dari kematian haruslah sesuai dengan rencana Allah Bapa sebagai anugerah. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Filipi 3 ayat 9 berbunyi, kebenaran bersumber daripada Tuhan. Kebenaran itu diterima sebagai anugerah berdasarkan karya Kristus. Roma 5 ayat 17. Dan imanlah khas kebenaran. Galatia 2 ayat 5. Hanya dengan imanlah kita boleh menerima anugerah itu kemerdekaan dari berbagai kehidupan, terkhusus dari keterbelengguan kita dari dosa dan maut. Kemerdekaan harus harga mati. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Selamat atas kemerdekaan kita dari hukuman kematian. Merdeka! Tuhan Yesus memberkati. Amin.